Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat subuh Masjid Al-Multazam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Dengan nikmatnya kita semuanya bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Diawali dengan melaksanakan 2 rakaat salat qabliyah atau salat fajar, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian salat fajar itu sendiri, salat subuh, disaksikan oleh para malaikat, ya, disaksikan oleh para malaikat. Wa Qur'an al-fajr, wa Qur'an al-fajr, dan Al-Qur'an yang dibacakan dalam salat al-fajr itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat itu turun. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa setiap amalan kita, ya, setiap amalan kita ternyata distorkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya setahun sekali, bukan hanya sebulan sekali, bukan hanya seminggu sekali, akan tapi tiap hari. Ya, kalau setahun sekali biasanya fi nisfi Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian setiap pekan itu setiap Jumat. Dan kemudian setiap harinya ternyata para malaikat ada yang bertugas, ada yang tugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat setiap amalan kita. Ya, mencatat setiap amalan kita. Mereka sip-sipan gitu. Yang bertugas untuk mencatat amalan siang itu turunnya di waktu fajar ini. Jadi yang akan mencatat amalan kita di siang hari, mereka para malaikat turunnya di waktu fajar, waktu subuh. Dan waktu subuh juga adalah berkumpulnya para malaikat yang akan naik ke bumi, akan naik ke atas, akan melaporkan pekerjaan manusia, amalan kita ketika di waktu malam. Dan kapan mereka turunnya? Turunnya adalah di waktu asar, di sore hari. Jadi para malaikat yang akan mencatat amalan kita malam hari turun di waktu asar, dan para malaikat yang akan mencatat amalan kita di siang hari atau malam hari, di siang hari maka turunnya di waktu fajar, di waktu subuh. Jadi mereka ada sip-sipnya. Ta'aqabal malaikah. Jadi saling sip-sipan. Oleh karena itu, kedua salat ini, salat fardu ini, itu memiliki ataupun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus diperhatikan oleh kita semuanya. Innahu kana masyhuda, tadi yang pertama salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian salat asar, hafizu 'alas salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawat, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jagalah oleh kalian salat fardu secara keseluruhan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salat wusta itu adalah salat pertengahan yang disampaikan oleh para malaikat, para ulama tafsir, bahwasanya salat pertengahan itu adalah salat asar. Maka kedua salat ini harus kita perhatikan. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak riwayatnya bahwa kedua salat ini, ya, sebagai pertanda akan keimanan seorang mukmin. Mudah-mudahan dengan memperhatikan salat ini kita semua terhindar dari sifat kemunafikan, sifat nifaq, ya. Waliyadu billah. Hadirin sidang
jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang telah kita bahas sebelumnya di pekan yang lalu. Kita akan membahas terkait radhailul yahud, ya, sifat-sifat yang jelek yang terdapat di kaum Yahudi, Banu Israel. Ketika kita mentadaburi ataupun mempelajari sifat-sifat yang jelek yang terdapat pada bangsa Yahudi, orang yang Yahudi, Banu Israel, mudah-mudahan sifat-sifat tersebut tidak ada di dalam diri kita. Ketika kita membahas nanti fadail atau keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi, mudah-mudahan bagaimana caranya agar keutamaan itu dimiliki oleh kita semuanya. Jadi ketika kita mentadaburi Al-Qur'an, bahasanya di situ ada sifat-sifat yang baik, kita berdoa kepada Allah, ya, sifat-sifat orang muttaqin, sifat-sifat orang beriman, mudah-mudahan semuanya kita berdoa kepada Allah ada pada diri kita. Tapi ketika berbicara terkait sifat-sifat yang jelek, ya, yang tidak disukai Allah dan Rasulnya, maka mudah-mudahan sifat-sifat tersebut tidak ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang Yahudi ini sesungguhnya kebanyakan dari mereka itu adalah sudah dikuasai oleh syaitan. Ya, sebagaimana orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, ya, sebagaimana kita telah jelaskan dulu, ya, ketika bagaimana mereka nakbul mitsaq itu apa? Mengingkari janji, senantiasa mengingkari janji. Mereka berjanji kepada Allah dan Rasulnya, kepada nabi-nabinya, akan tapi mereka senantiasa mengingkarinya. Ataupun siapa saja yang, ya, baik yang hidup umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup setelahnya, apabila mendapati atau terdapat di dalamnya sifat-sifat yang seperti orang-orang Yahudi lakukan, maka sesungguhnya mereka itu istahwadha alaihimus syaitan. Ya, kalau kita baca surat Al-Mujadalah, mereka sudah dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Maka ansahum, mereka semuanya sudah dilupakan. Oleh siapa? Oleh syaitan itu sendiri. Ya, karena sudah dikuasai oleh syaitan, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ya, ulaika hizbus syaitan. Maka dikategorikan orang-orang yang sudah dikuasai oleh syaitan, mereka adalah golongannya ataupun partainya syaitan. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Maka ketahuilah orang-orang yang sudah dikuasai syaitan, mereka adalah menjadi pengikut syaitan, partainya syaitan. Maka partainya syaitan ataupun pengikut syaitan adalah orang-orang yang rugi. Wal iyadzu billah, naudzubillahi min dzalik. Masuk ke sifat orang-orang Yahudi yang digambarkan oleh Al-Quran, yang dalam Al-Quran banyak sekali, ya, gambaran orang-orang Yahudi. Yang Allah jelaskan kali ini adalah bagaimana su'u adabihim ma'allahi ta'ala wa adawatuhum li malaikatihi wa qatluhum li anbiyaihi. Ya, bagaimana mereka memiliki 3 sifat sekaligus. Yang pertama adalah su'u adabihim ma'allah. Mereka tidak beradab sama Allah dan Rasulnya. Mereka adabnya jelek sekali sama Allah dan Rasulnya. Wal iyadzu billah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang su'ul adab, tidak memiliki adab sopan santun sama Allah dan Rasulnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini su'ul adab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adawatuhum lil malaikah, adawatuhum li malaikatihi azza wajal. Permusuhan mereka terhadap para malaikat, wa khasatan ar-ruh wa khasatan al-amin. Ya, lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, mereka memusuhi malak Jibril alaihissalam. Siapa? Malaikat Jibril. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala Al-Amin yang disebutkan dalam surat Al-Qadar, Ar-Ruh tanazzala apa? Alaihimul malaikah warruhu, ya, warruh, pada malam kemuliaan itu turun para malaikat berdesak-desakan berjejal di muka bumi ini
dan juga Al-Amin. Ar-Ruh disebutkan dalam Al-Qur'an Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Kenapa malam itu turun para malaikat berjejal-jejal? Karena apa? Karena karena malam itu adalah Lailah Mubarakah, malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi. Dan apa itu al-barakah? Keberkahan itu adalah al-khair al-adim atau adimul khair fi makanin ma. Jadi kebaikan yang senantiasa menetap. Jadi malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar itu terjadi di bumi, ya. Itu apa? Keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun, ya, kebaikan-kebaikan itu ada di sana semuanya, maka para malaikat itu turun dan beserta Jibril alaihissalam. Itu Ar-Ruh, Al-Amin yang dipercaya sebagai pengantar wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an kepada Rasulullah. Beliaulah Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah adawatuhum limalaikatihi. Kemudian yang ketiga adalah waqatluhum liambiyaihim. Ya, mereka membunuh para nabi-nabi mereka. Coba bayangin. Ya, mereka diutus oleh Allah mereka ya diutus kepada mereka para nabi, akan tapi mereka membunuhnya. Siapa saja nabi-nabinya? Saya sengaja bawakan buku ini karena nabi-nabinya tidak ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan hanya 25. Kan nabi dan rasul itu kan banyak ya. Ada berapa nabi dan rasul? Jumlahnya nabi dan rasul ada berapa? Banyak. Dulu pernah ingat nggak ketika milad di yayasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Syatibi, Jalaluddin Asy-Syatibi di lapangan, saya masih ingat. Ada berapa jumlah nabi dan rasul? Yang tahu nanti dikasih jaket. Saya punya jaket. Ada jaket hitam, jaketnya jaket jasket. Siapa yang mau jasket? Angkat tangan. Ada yang kedinginan? Ada nggak yang mau jasket? Pak Udin udah punya. Ini punya Pak Udin. Yang belum punya siapa? Itu kayak Pak siapa? Allahumma sholli Ustaz Iib, kayak Ustaz Iib tuh jaketnya seperti itu, jasket. Siapa yang belum punya? Ada yang belum punya? Punya semua? Atau suaminya barangkali ibu-ibu yang belum punya? Ada? Enggak ada. Ntar siapa yang butuh dah saya kasih. Oke. Ini apa namanya? Jumlah nabi dan rasul itu ada 24.000. Banyak sekali kan? 24.000. Dari 24.000 itu tidak semuanya yang diutus menjadi nabi itu menjadi rasul. Yang rasul ada berapa? Ada berapa? Jumlah veteran perang Badar, jumlah kaum muslimin dalam perang Badar ada berapa? 300? Ya kurang lebih, ya 313. Ya 313. Porotimnya udah sampai 2 bu. Nggak tahu ibu, nggak apa-apa. Ya, 313 itu yang menjadi nabi, yang menjadi rasul. Sekarang dari 313 itu yang wajib diketahui oleh kita nama-namanya ada berapa? 25 nabi dan rasul. 25. Sebutin. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Ilyasa, terus Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatamul anbiya Muhammad al-Mustafa. Itu 25. Dari 25 nabi dan rasul diperas lagi, ada mereka yang memiliki keutamaan. Apa itu? Ulul azmi berapa orang? 5. Mimin ya. Mimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian dari kelima ini ya disebutkan dalam Al-Qur'an, ada kategori dalam Al-Qur'an. Kategori yang dipilih 2 orang. Apa kategorinya? Kategorinya apa? Uswatun hasanah. Uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Siapa? 2 orang, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan
Nabiullah Muhammad SAW. Dari keduanya yang tidak dimiliki oleh satu orang, hanya satu orang saja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir dan rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya alam manusia, alam jin, alam bebatuan, alam tumbuhan. Untuk seluruh makhluk Allah ia menjadi rahmat, ia menjadi kasih sayang. Ya, menyebarkan kasih sayang itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabiullah Ibrahim hanya diutus pada kaumnya saja, sedangkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam. Rahmatan lil alamin. Baik, kembali kepada kita tiga mempelajari, coba lihat mereka su'u adabihim ala Allah Subhanahu wa taala, ma Allah Subhanahu wa taala. Mereka su'ul adab, enggak punya adab sama sekali sama Sang Pencipta, sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-181, kalau bawa Al-Qur'an kita bisa baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 181 182. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya ya bighairi haqq wa naqulu dzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Ya, coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala, ya, ini apa namanya? Lamut taukid. Kemudian qad juga sungguh artinya. Jadi udah berapa kali Allah menegaskan di sini, laqad, sungguh telah, sungguh-sungguh, sami'allahu, Allah telah mendengar. Telah mendengar. Apa? Mendengarnya apa? Qaulal ladzina qalu, orang-orang yang mengatakan, ya, perkataan orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah itu fakir, sungguhnya Allah itu membutuhkan kepada siapa? Kepada makhluk. Wa nahnu aghnia. Makhluknya siapa? Mereka orang-orang Yahudi. Wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang yang berkecukupan. Kemarin makna kaya udah disampaikan ya. Ghaniyun, aghnia. Ghani orang kaya, orang cukup, aghnia jamaknya. Jadi mereka sudah mengatakan wa nahnu aghnia. Allahu faqiru wa nahnu aghnia. Allah fakir. Allah membutuhkan kepada kami, kepada orang-orang Yahudi. Coba bayangin. Kira-kira kalau kita ngomong seperti itu gimana? Kalau ada yang ngomong seperti itu, saya tampar sekarang. Saya ini kaya, Allah membutuhkan saya akan tampar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan catat. Ya, kami akan catat apa yang mereka katakan. Wa qatlahumul anbiya, dan mereka membunuh para nabi-nabinya bighairi haq, tanpa hak. Ya. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq, dan kami katakan kepada mereka, rasakan oleh kalian azab bakar di situ ya, azab yang pedih, yaitu dengan mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid, dan itu semuanya adalah hasil perbuatan kalian semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah bukan penzalim, tapi hambanya ialah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kita lihat bagaimana kelakuan mereka. Ayat ini turun berkaitan dengan sebuah kisah yang terjadi di Baitul Midras. Ya, kesiroh lagi ya. Ya, kesiroh lagi nih. Diingat-ingat nih, kemarin ada nama-nama Hatib bin Ibni Abi Balta'ah. Itu pada peristiwa apa tuh? Kemudian ada namanya lagi Abdullah ibni Jabir ibni Abdullah, pada peristiwa apa? Ya, kita belajar sedikit-sedikit sirah ya. Ya, terjadinya kapan? Adalah akhraja Ibni Ishaq wa Ibni Jarir wa Ibni Abi Hatim min tariq Ikrimah an Ibni Abbas. Jadi Abdullah Ibni Abbas ini adalah disebut juga memiliki kunyah ataupun memiliki gelaran, yaitu Turjumanul Quran. Apa? Turjumanul Quran. Abdullah Ibni Abbas
adalah seorang yang pandai menerjemahkan Al-Quran, menginterpretasikan Al-Quran. Makanya ada tafsir namanya tafsir Ibni Abbas. Tafsirnya nggak tebal-tebal, nggak berjilid-jilid. Kenapa? Karena Ibnu Abbas pada saat itu hidup di tengah-tengah para sahabat yang notabene mereka semuanya menguasai Al-Quran hanya sedikit-sedikit saja. Yang tidak faham terhadap satu kata, dua kata, ditanyakan kepada Ibni Abbas ataupun Abdullah Ibni Abbas. Maka yang mengetahui betul terhadap isi Al-Quran adalah Ibni Abbas, maka disebutkan turjumanul Quran. Karena juga merupakan doa Rasulullah SAW terhadap Ibni Abbas. Ia didoakan, dipegang ininya, dadanya, didoakanlah Rasulullah SAW, didoakanlah Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepada Ibni Abbas ini ya pemahaman terhadap agama dan juga ajarkan tafsir, ajarkan takwil. Maka Ibni Abbas paling mengetahui Al-Qur'anul Karim dan bisa menginterpretasikan Al-Qur'anul Karim. Ya, bisa menginterpretasikan Al-Qur'anul Karim. Ibni Abbas bercerita nih, dakhala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an Baitul Midras. Ya, Abu Bakar masuk ke mana? Masuk ke Baitul Midras. Baitul Midras itu apa? Rumah dipelajarinya apa? Ya, wahyu Allah. Baitul Midras itu adalah tempat dipelajarinya wahyu Allah. Kalau orang-orang Yahudi, tempat dipelajarinya kitab Taurat. Jadi ada rumah dipergunakan untuk mempelajari kitab Taurat di situ karena masuk ke orang-orang Yahudi. Fawajada min Yahud nasan kathirin. Ya. Jadi kumpul di situ. Ya, orang-orang Yahudi, orang banyak, qad ijtama'u ala rajulin minhum yuqalu lahu Finhas. Kemudian mereka semuanya orang-orang Yahudi ini berkumpul kepada seorang laki-laki yang disebutkan di sini namanya Finhas. Ingat-ingat siapa namanya, Bu? Finhas. Barangkali ada door prize nanti, siapa nama orang Yahudi yang dikerubunin orang-orang Yahudi tadi? Finhas. Di mana? Di mana? Di Baitul Midras. Siapa yang masuk ke situ? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian apa? Faqala lahu Abu Bakrin waihaq ya Finhas. Celaka wahai Abu Bakar mengatakan, celaka engkau wahai Finhas, ittaqillah. Bertakwalah kalian kepada Allah wa aslim, dan masuk Islamlah engkau. Jadi Finhas ini orang ngerti, ruhbanul Yahud, pendetanya orang Yahudi. Kemudian apa? Fallahi innaka la ta'lam anna Muhammadan Rasulullah. Demi Allah, kata Abu Bakar, sungguhnya engkau sangat mengetahui itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Makanya Abu Bakar ngajak kepada dia untuk bertakwa dan untuk berislam, untuk masuk ke dalam Islam. Qad ja'akum bil haqqi min 'indih. Ya, qad ja'akum bil haqqi min 'indih. Sungguh Nabi Muhammad itu udah turun kepada kalian semuanya membawa kebenaran darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tajidunahu maktuban 'indakum fit Taurah wal Injil. Sungguh nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tercatat di kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, tadi saya bacakan dalam surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika apa? Ketika Nabiullah Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, siapa? Banu Israel. Jadi Nabiullah Isa alaihissalam, kalau kita merujuk kepada ayat ini, dalil ini, Nabi Isa itu diturunkan kepada Banu Israel, orang-orang Yahudi, karena Nabi Isa juga adalah keturunan orang-orang Banu Israel. Nabiullah Isa alaihissalam dikandung oleh Bunda Maryam. Bunda Maryam anak siapa? Anak Imran. Masih keluarga Nabiullah Zakaria, masih keluarga Nabi Yahya. Ya, itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Ya,
Dan kemudian musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, dialah Muhammad sebagai pembenar apa yang ada dalam kitab Taurat, wa mubasyiran, ya Nabiullah Isa alaihissalam itu, mohon maaf, mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, sebagai pembawa kabar gembira setelah Nabi akan kedatangan Nabi setelahnya, yaitu bernama Ahmad, bernama Muhammad. Ya, bernama Muhammad, Ahmad sama saja gitu. Oke, jadi sangat naif atau sangat ironis kalau seorang pendeta Yahudi tidak mengetahui bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan dan Abu Bakar udah mengatakan, wallahi, ya, beliau mengatakan, ya Abu ta'lam anna Muhammadan Rasulullah, demi Allah, sungguhnya engkau sangat tahu bahasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya mengajak untuk masuk Islam, mengajak beriman. Kemudian apa? Faqala Finhas ini mengatakan apa kepada Abu Bakar? Wallahi ya Abu Bakar, ma bina ilallahi min hajah, wa innahu ilaina la faqir. Demi Allah wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah itu sangat membutuhkan kita, dan Allah itu fakir, dan kami semuanya adalah orang-orang yang berkecukupan. Itu dia katakan begitu. Wallahi ya Abu Bakar, ma bina ilallahi min hajah. Kami tidak butuh Allah. Kami ini tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ilaina la faqir. Sungguhnya Allah itu sesungguhnya kepada kami itu membutuhkan. Jadi Allah yang membutuhkan mereka, mereka tidak butuh Allah. Wa ma natadarra'u ilaihi kama yatadarra'u ilaina. Ya, wa ma natadarra'u ilaihi, dan kami tidak butuh untuk minta-minta, untuk tadarru' kepadanya, kama yatadarra'u ilaina, sebagaimana Allah harusnya nunduk sama kami, sama kita, kata Finhas ini. Wa innana anhu la'aghniya, sungguh kami semuanya adalah orang-orang yang berkecukupan, orang-orang kaya. Walau kana ghaniyan mastaqrada minna, ya, kalaulah Allah itu kaya, tidak minta kepada kami untuk qardul hasan. Nah ini di Koperasi Umat ada program qardul hasan. Apa itu qardul hasan? Istilahnya begini, sok silahkan. Ya, kalau kamu nggak mau berinfak gitu ya, nggak mau infak, nggak mau sedekah, udah qardul hasan saja, ntar juga diganti. Nih, kalau kamu pelit, ini sampai begitu nih. Kalau kita nggak mau berinfak, nggak mau, makanya ini juga secara tinjauan syariah itu qardul hasan apa infak apa sedekah gitu kan disebutkan, nanti kembali enggak gitu. Yang namanya qardul hasan ya satu saat harus dikembalikan gitu. Coba nanti dikaji fikih lagi ya. Itu qardul hasan, pinjemin aja, minjam ntar dibalikin lagi. Nah namanya pinjam meminjam kita harus kembalikan kan, betul nggak, tanpa ada lebih gitu. Mastaqradna, ya kata mereka, mastaqradna minna, ya dia nggak perlu dong minta kepada kami untuk minjamkan sesuatu. Kama yaz'umu sahibukum, sebagaimana yang nabi kalian, ya nggak mau nyebut nabi tapi sahibukum, sahabat engkau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanhaakum 'anir riba wa yu'tina, dia melarang riba, wa yu'tina, dan dialah yang memberi kepada kami. Walau kana ghaniyan ma a'tana riba, kalaulah dia Allah Subhanahu wa taala cukup kaya, maka kami dialah tidak akan memberikan kami riba. Kemudian apa? Faghadiba Abu Bakar, Abu Bakar itu marah. Ya, wa daraba wajha Finhas darban syadidan. Lihat Abu Bakar, dia sendiri, yang lain semuanya orang-orang Yahudi. Si Finhas ini dikelilingi oleh orang-orang Yahudi, banyak sekali. Kemudian apa? Abu Bakar marah dengan mendengar kata-kata itu, dan kemudian apa? Dia maju ke depan, langsung nampar wajahnya dengan tamparan yang sangat keras. Pok! Gitu. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya dalam genggamannya. Laulal ahdul ladzi bainana wa bainak la darabtu unuqaka ya adu Allah. Kalau seandainya tidak ada perjanjian antara kami dan kalian semuanya orang Yahudi dan engkau wahai Finhas,
maka aku akan penggal leher kamu, wahai musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar berani. Padahal Abu Bakar, coba lihat keutamaan Abu Bakar. Beliau itu raqiqul qalb. Hatinya itu sangat lembut sekali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, yang pada saat itu sakit untuk wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya Abu Bakar untuk ngimamin di mana? Di Masjid Nabawi, untuk menjadi imam. Kemudian apa? Yang protes istrinya dan sekaligus anaknya Abi Bakar, yaitu Aisyah. Benar nggak ya Rasulullah? Kan ada Umar, ada sahabat yang lain, ada Umar. Kemudian Rasulullah tetap minta Abu Bakar. Kemudian apa? Aisyah merengek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukan yang lain. Kenapa bapakku itu kalau membaca Al-Qur'anul Karim, ya, itu langsung nangis. Yang nanti didengar oleh makmum bukannya Al-Qur'an tapi tangisannya. Kayak Pak Devi, subhanallah, raqiqul qalb. Baru baca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi Abu Bakar ketika membaca Al-Quran, saking jernihnya hati Abu Bakar dan saking raqiqul qalb, ya, hatinya itu lembut, ya, kalau membaca Al-Quran ia pasti nangis. Dan kemudian kata Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq yang mengimami Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian keutamaan Abu Bakar As-Siddiq juga, coba lihat. Ia adalah seorang khalifah Rasulullah SAW. Ia adalah sahabat yang menemani Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah. Ia juga adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah istrinya. Satu saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Man ahabbun nas ilaik? Siapa orang yang engkau paling cintai? Kemudian Aisyah adalah istrinya, yaitu Aisyah. Kemudian para sahabat bertanya, kalau istrinya mah ya iyalah. Benar nggak? Di sini suami ada yang nggak cinta istrinya? Kalau suami ada yang nggak cinta istrinya, dipertanyakan. Ya. Jadi Aisyah wajar kalau istrinya dicintai, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kemudian ghairaha, siapa yang lainnya? Kemudian kata Rasulullah, abuha, bapaknya. Jadi Abu Bakar adalah orang yang paling cintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengizinkan Rasulullah mengambil khalil, mengambil teman, sahabat setia dan orang yang mungkin dicintai, maka Abu Bakarlah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa Abu Bakar. Abu Bakar dengan keberaniannya yang luar biasa, nampar itu si Finhas, jebret gitu ya. Kalau tidak ada perjanjian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama adalah membangun masjid. Jadi Masjid Quba yang pertama kali yang berada di Quba, kurang lebih 4 km dari Masjid Nabawi, ya. Dan Rasulullah senantiasa mengunjungi Masjid Quba, dulu pernah saya terangkan, ya, senantiasa hari Sabtu baik jalan kaki ataupun naik kendaraan ke Masjid Quba, kemudian sholat di situ. Dan Masjid Quba memiliki keutamaan, siapa yang keluar dari rumahnya, dari hotel kalau sekarang ya, dari hotel menuju ke Masjid Quba dan sholat dalam keadaan suci, kemudian sholat 2 rakaat di situ, maka seperti ia mendapatkan atau melaksanakan umroh. Jadi penduduk Madinah mau umroh nggak perlu ke Mekah, cukup pergi ke Masjid Quba kemudian sholat 2 rakaat. Itu keutamaan Masjid Quba. Nah, kemudian Masjid Nabawi. Jadi yang pertama membangun Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban. Pak Cecep luar biasa, dari masjid membangun peradaban. Masya Allah. Kemudian yang kedua, beliau menuliskan Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah, wathiqah, ya, perjanjian ataupun undang-undang, ada yang dustur yang ada di Madinah. Karena di Madinah hiduplah kaum muslimin, kemudian hiduplah orang-orang musyrikin, dan kemudian hiduplah orang-orang Yahudi. Bagaimana Rasulullah mempersatukan? Ya, mempersatukan. Kalau di Indonesia dengan Pancasilanya mungkinlah. Ya, dengan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, maka ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu tujuan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ras suku di kita banyak sekali,
Ada beragam bahasa, beragam suku, tapi bisa bersatu dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada perjanjian itu Abu Bakar nggak mau melanggar. Kalau ia tidak ingat, kemudian langsung menghunus pedangnya dan kemudian membunuhnya, maka Abu Bakarlah yang melanggar akan undang-undang tersebut. Dan kemudian apa? Setelah ditampar begitu, si Finhas berangkat kemana? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ngadukannya juga, ya seperti apa aduannya? Ma sana'a sahibuk. Ya Muhammad, unzur ma sana'a sahibuk. Wahai Muhammad, lihatlah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadapku. Faqala Nabi li Abi Bakar, ma hamalaka ala ma sana'ata ya Abu Bakar. Apa yang membuat engkau nampar nih si Finhas ini? Kemudian Abu Bakar bercerita, faqala ya Rasulullah, inna adu Allah qad qala qawlan 'azima, za'ama anna Allah faqir wa annahum 'anhu aghniya. Falamma qala dzalika ghadibtu lillahi mimma qala fadarabtu wajhahu. Jadi Abu Bakar bercerita dan kemudian si Finhas ngomong begini. Nah, ketika ia ngomong begitu, saya marah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak terima kalau pencipta saya, Allah Subhanahu wa taala dikikitu tahku jama eta tah. Gitu kan? Dihina bahwasanya Allah miskin, Allah fakir, sedangkan mereka kaum Yahudi itu orang-orang kaya. Kemudian apa? Fadarabtu wajhahu, saya tampar mukanya, fajahada Finhas dzalika. Kemudian apa? Finhas ngelak. Tuh orang Yahudi begitu. Finhas mengelak. Finhas tidak mengakui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Ya, tidak mengakui kejadian sebenarnya. Wa qala ma qultu dzalik. Si Finhas itu ngomongnya apa? Saya tidak ngatain itu kok. Akan tapi fa anzalallahu taala fi maqala Finhas, kemudian Allah menurunkan ya wahyu ya yang terjadi antara Finhas dan Abu Bakar. Ini ayat yang tadi, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Ini riwayat yang terkait dengan su'u adabihim Allah. Jeleknya adab mereka tidak punya adab sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kedua? Qatlu. Masih ada waktunya? 4 menit lagi ya, sampai jam 6 aja ya. Ya. Yang kedua adalah adawatuhum limalaikatihi. Mereka semuanya itu menjadi musuhnya malaikat Jibril. Karena apa? Karena mereka tahu yang menghantarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah malaikat Jibril, dan mereka enggak mau. Kenapa? Karena enggak mau itu? Karena mereka hasadnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu yang saya sampaikan, mereka itu berbondong-bondong. Udah tahu di dalam kitab Taurat bahwa disebutkan nanti akan lahir dari nabi terakhir. Ya, nabi terakhir, dan kemudian mereka mencari dalam kitab 56 syuruk ya. Ya, nabi terakhir dan akan turunnya di tempat ini. Itu ada di Madinah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, laqad ra'aitu dara hijratikum. Sungguh saya telah melihat tempat hijrah kalian. Uritu sabkhata dzati nakhlin baina labataini wa huma harratan. Kata Rasulullah SAW, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sabkhata dzati nakhlin. Apa itu sabkhah? Sabkhah itu al-ardul malihah, ya, bumi atau tanah yang mengandung garam yang tidak bisa tumbuh di dalamnya kecuali beberapa pohon saja. Dzatu nakhlin, yang tumbuh hanya tumbuh pohon kurma. Bainala bataini, di antara dua, wahuma al-haratan. Haratan itu di antara dua bukit yang tandus, yang hitam. Jadi batu-batunya hitam. Itu Madinah. Maka mereka hijrah ke sana semuanya. Ada Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidzah. Saya ulangi lagi. Mereka menunggu kedatangan seorang nabi dan rasul. Ternyata
mereka berharap yang keluar, ya nabi yang diutus adalah dari kalangan mereka, ternyata dari bangsa Arab, dari Bani Muttalib dan di Bani Hashim, bukan dari golongan mereka. Maka mereka tersimpan kedengkian dalam hatinya. Maka siapapun yang berurusan dengan Muhammad, mereka akan habisi. Maka malaikat Jibril menjadi musuhnya bagi mereka. Kalau dikatakan Jibril itu musuh bagi mereka. Sebagaimana hadis yang dulu yang saya sampaikan terkait kisahnya Abdullah bin Salam. Mau diulangi lagi hadisnya? Tinggal 3 menit lagi. Ya, Abdullah bin Salam ketika itu ya mendatangi Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW ada di kehadapan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam sampaikan, ya Muhammad, saya akan bertanya kepada engkau 3 pertanyaan yang apabila pertanyaan ini dijawab, hanya Nabi dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW, apa engkau bertanya? Kemudian yang pertama adalah ma'awwalu asyratis sa'ah. Yang pertama pertanda atau tanda hari kiamat yang pertama muncul. Maksudnya sebelum hari kiamat besar. Pertama itu pertanyaan. Yang kedua adalah makanan apa yang dimakan oleh pertama kali oleh penduduk surga. Kemudian pertanyaan ketiga adalah kapan ataupun seseorang anak itu mirip bapaknya, dan kapan atau seorang anak mirip ibunya. Masih ingat nggak jawabannya? Kemudian apa? 3 pertanyaan itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Oh, saya barusan tadi turun malaikat Jibril ngasih tahu kepada saya. Kemudian apa? Abdullah bin Salam mengatakan, Jibril, tahukah Muhammad, Jibril itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Dari Abdullah bin Salam, Jibril itu musuhnya orang-orang Yahudi. Tapi kalau sahabatnya dari malaikat, sahabatnya orang-orang Yahudi, Mikail. Jadi kalau ada nama malaikat Mikail itu pelindungnya ataupun sahabatnya orang Yahudi. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan dari Abdullah bin Salam. Yang pertama, ya awwalu asyratis sa'ah tuhsyarun nas min masyriqiha, tuhsyarun nas, manusia itu akan dikumpulkan, akan digiring oleh api yang keluar dari arah timur menuju barat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, makanan yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga adalah faziyadatu kabidil hut. Apa itu? Hati ikan paus. Tuh, enak gak kira-kira? Belum pernah makan. Ya, mudah-mudahan kita semua yang pertama kali makanan di surga, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, seorang anak akan menyerupai bapaknya apabila sel sperma tuh yang bapak ya. Nah, sel sperma itu mendatangi pertama kali dan menemui siapa? Sel telur, sel ibunya. Nah, kalau itu akan menyerupai bapaknya. Kalau anaknya menyerupai ibunya, ya sel telur yang pertama kali ketemu sama yang mendatangi sel sperma akan mirip ibunya. Ustaz, kok anak saya nggak mirip keduanya? Kalau mirip tetangga, hati-hati Panco. Gitu ya. Kalau nggak mirip keduanya, barangkali ada mirip kayak kakeknya, mirip kakek-kakeknya, eyangnya dan datoknya dan sana semuanya. Ya, itu. Ibu bapaknya putih, anaknya hitam, barangkali kakeknya pernah ada yang hitam. Gitu. Bapaknya putih, ibunya hitam, anaknya belang. Nah, hitam putih. Barangkali ada keturunan dari kakeknya yang seperti itu. Baik, itu yang kedua. Waqatlahumul anbiya, yang ketiga, mereka membunuh para nabi dan rasul. Nah, saya katakan, ini fakta sejarah. Saya ngambil dari buku Banu Israil fil Qur'anil wa Sunnah. Banu Israil dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang menulis adalah Syekhul Azhar As-Sabiq Almarhum Allah Yarham, Fadilatul Imam Al-Akbar Dr. Muhammad Said Tantawi. Jadi ketika saya nyampe ke Mesir, ini Syekhul Azharnya masih yang ini, ya, Dr. Said Muhammad Said Tantawi, ya, Dr. At-Tantawi. Beliau dari Tonto, ya, dari kota Tonto, bukan dari Kairo aslinya.
Muhafadzah Provinsi Tonto. Beliau mengatakan faqad qatalal yahud minal anbiya Asy'aya ibni Amwas. Yang pertama, alladzi 'asha fi muntasafil qarni tsamin. Jadi orang Yahudi yang pertama kali membunuh para nabi, di antaranya satu Asy'aya ibni Amwas. Ini nama nabi. Tadi kan udah diketahui ya lah kita. Jumlah nabi dan rasul ada berapa? 24 ribu namanya nih, yang hidup di pertengahan abad yang ke-8 qabla miladil masih, itu sebelum Masehi. Jadi pertengahan abad ke-8, namanya Asy'aya ibni Amwas, dibunuh oleh orang Yahudi. Kemudian Mansa ini Malikul Yahud, nggak tahu Minsa, nggak tahu Mansa nih, saya salah baca ataupun nggak ada harokatnya. Malikul Yahud, rajanya orang Yahudi, bi an amara binashri nashran ala jad'i syajarah, itu ketika dia menyuruh itu tahun Sabu'umiyah qabla milad, 700 sebelum Masehi. Kemudian ini karena apa dia dibunuh? Karena Malikul Yahud ini menyuruh kepada mereka, menasihati untuk meninggalkan hal-hal yang jelek. Kemudian qatalun nabi Armia ramyan bil hijarah, membunuh seorang nabi yang bernama Armia, itu dengan melempar batu. Jadi nabi ini dilempar batu sampai meninggal dunia. Kemudian qatalahu qatalun nabi Zakaria alaihissalam. Nabiullah Zakaria juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nabiullah Zakaria adalah seorang jazzar, seorang tukang kayu. Ya, profesinya tukang kayu, tapi juga dibunuh oleh orang Yahudi. Kemudian karena apa? Dia berusaha untuk melindungi anaknya Nabiullah Yahya alaihissalam. Kemudian siapa lagi? Qatalun Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian qatalun Nabi Hizqiyal, namanya Nabi Hizqiyal. Kemudian wa za'amu annahum qatalu Isa, yang terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap bahwasanya mereka membunuh Nabiullah Isa alaihissalam, akan tapi Nabiullah Isa alaihissalam diangkat ke langit dan yang diserupakan siapa? Jadi mereka mengejar-ngejar Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, Nabiullah Isa alaihissalam dan para pengikutnya yang disebut dengan Hawariyun yang masuk ke dalam gua sembunyi. Karena apa? Mau dibunuh. Kemudian si Yahudas ini salah satu pengikut. Jadi tadinya itu 12 kalau tidak salah. Kemudian si Yahudas ini, kalau antum dengar ceramahnya Ustaz Baikuni itu, si Yahudas ini termasuk Dajjal. Jadi si Yahudas ini dia itu setiap nabi dan rasul ada musuhnya. Dia seolah-olah menjadi pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Kemudian pada saat itu Raja Yahudi mengumumkan, Romawi mengumumkan bahwa siapa yang bisa menangkap Isa alaihissalam dan membunuhnya hidup ataupun mati, maka akan diberikan dunia dan seisinya lah gitu. Istilahnya hadiahnya gede. Maka Yahudas ini ketika Nabiullah Isa alaihissalam sama kaum Hawariyun di gua, ia pun mendatangi raja dan ia katakan, "Tuh, saya tahu Nabi Isa bersembunyi di mana, saya tahu. Ayo kita datangi." Kemudian ia mendatangi gua tersebut dan kemudian apa? Ketika masuk, ya, ia ingin memastikan gua tersebut, ia masuk dan Allah Subhanahu wa taala menggelapkan penglihatan dia dari Nabiullah Isa alaihissalam dan penglihatan orang-orang yang akan membunuh Nabiullah Isa alaihissalam, dan kemudian menyerupakan si Yahudas ini dengan suaranya mirip Nabiullah Isa, mukanya mirip Nabiullah Isa alaihissalam. Pokoknya semuanya dedeg pangadegnya disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian orang-orang yang mau membunuh Nabiullah Isa melihat, "Kamu ini Nabi Isa." Kemudian si Yahudas ini mengatakan, "Bukan, saya ini Yahudas. Saya ini Yahudas." Kemudian apa? Maka ia diikat, ya, kemudian disalib. Sebelum disalib,
ya di ojok-ojok pakai apa? Pakai pedang, pokoknya disayat pedang, di ini segala macam sampai ke matanya menjadi awar, matanya yang satunya jadi picik gitu, jadi awar. Itu Yahudas ini diserupakan dan Nabiullah Isa alaihissalam diangkat ke langit. Inilah 3 perbuatan mereka yang tercela yang digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah su'u adabihim ma'allah, mereka jelek adabnya sama Allah. Yang kedua adalah apa tadi? Bermusuhan sama malaikat Jibril alaihissalam. Ya, malaikat Jibril adalah musuh mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah mereka membunuh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang tergambar seperti orang-orang Banu Israel. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.